Kalau Anda pikir sakit maag, perut kembung dan asam lambung yang sering naik itu adalah takdir, atau hanya disebabkan karena telat makan, Anda mungkin keliru. Penyebabnya justru seringkali tersembunyi di dalam kebiasaan kita saat makan dan minum. Kebiasaan yang kita anggap normal. Di Jepang dan Cina, para lansianya memiliki 7 kebiasaan sederhana yang membuat lambung mereka tetap adem dan sehat hingga usia tua. Rahasia inilah yang akan kita pelajari hari ini. Dan nanti di menit ke-12, saya akan bongkar rahasia ilmiah. Mengapa mereka hampir tidak pernah minum air es, terutama saat makan? Sebuah kebiasaan yang sangat kontras dengan kita. Klik like dulu, dan bagikan video ini jika Anda atau ada anggota keluarga yang sering berjuang melawan masalah lambung. Fakta ilmiah untuk bisa memahami mengapa kebiasaan orang timur begitu efektif. Kita perlu memahami terlebih dahulu betapa luar biasanya organ lambung kita. Ia bukanlah sekadar kantong penampung makanan. Ia adalah sebuah reaktor biokimia yang sangat aktif dan sensitif. Bayangkan lambung kita adalah sebuah panci masak sekaligus blender canggih yang terbuat dari otot. Saat makanan masuk, ia melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Pertama, ia bergerak meremas-remas seperti blender, menghancurkan makanan secara mekanis. Kedua, ia mengeluarkan cairan super kuat, yaitu asam lambung, untuk memasak dan melunakkan makanan tersebut secara kimiawi. Asam lambung atau asam klorida, HCl, adalah zat yang luar biasa. Tingkat keasamannya sangat tinggi, bahkan bisa melarutkan sebilah paku tipis. Fungsinya vital, memecah protein. Ia membongkar struktur protein yang rumit dari daging atau ikan agar mudah dicerna. Membunuh kuman. Ia adalah benteng pertahanan pertama kita. Membunuh sebagian besar bakteri dan virus berbahaya yang ikut masuk bersama makanan. Mengaktifkan enzim. Ia mengaktifkan enzim pepsin, gunting utama untuk memotong-motong protein. Dalam kondisi normal, asam lambung adalah kawan terbaik kita, namun ia menjadi lawan saat produksinya berlebihan atau saat ia bocor dan naik ke kerongkongan, sebuah kondisi yang kita kenal sebagai GERD atau reflux asam. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, TCM, lambung dianggap sebagai pusat dari api pencernaan atau yang qi. Api ini harus selalu dijaga agar tetap hangat dan menyala stabil. Jika api ini terlalu lemah, makanan tidak akan termasak dengan baik, menyebabkan kembung dan diare. Jika api ini terlalu besar, ia akan membakar lambung, menyebabkan rasa panas dan perih. Menariknya, konsep kuno ini sangat sejalan dengan sains modern. Harvard Health Publishing menjelaskan bahwa enzim-enzim pencernaan di dalam lambung kita memiliki suhu kerja optimal, yaitu sekitar suhu tubuh normal, 37 derajat Celcius. Aliran darah yang lancar juga sangat dibutuhkan untuk proses pencernaan dan perbaikan dinding lambung. Saat kita melakukan sesuatu yang mendinginkan atau mengganggu aliran darah ke lambung, kita secara efektif sedang memadamkan api pencernaan tersebut, membuat seluruh proses menjadi kacau. Dengan memahami lambung sebagai sebuah panci masak yang butuh suhu dan kondisi yang tepat, kita kini bisa melihat dengan jelas mengapa beberapa kebiasaan modern kita justru menjadi sabotase bagi kinerjanya. Sebelum membahas kebiasaan sehat dari timur, mari kita jujur melihat 3 kebiasaan modern perusak lambung yang seringkali kita lakukan setiap hari. Kesalahan pertama, banjir minuman dingin saat makan. Di Indonesia, rasanya tidak lengkap jika makan tanpa segelas besar es teh manis atau air es. Kita menganggapnya sebagai penyegar, namun bagi lambung ini adalah sebuah serangan. Seperti yang dijelaskan tadi, lambung kita bekerja optimal pada suhu hangat. Saat kita menuangkan segelas besar cairan dingin ke dalamnya, terutama di tengah-tengah proses pencernaan, kita sedang memaksa lambung untuk bekerja ekstra keras hanya untuk menghangatkan kembali isinya ke suhu normal, sebelum ia bisa melanjutkan tugas utamanya. Itu akan memperlambat pengosongan lambung. Lebih buruk lagi, suhu dingin akan membuat lemak dari makanan, misalnya dari gorengan atau masakan bersantan, menjadi lebih padat dan menggumpal, membuatnya jauh lebih sulit untuk dicerna. Ini adalah resep sempurna untuk rasa begah dan kembung setelah makan. Tapi yang lebih berbahaya, ada kebiasaan lain yang menyerang lambung dari sisi yang berbeda. Kesalahan kedua, makan terburu-buru sambil melakukan hal lain. Zaman modern menuntut kita untuk serba cepat. Kita seringkali makan sambil bekerja di depan laptop, sambil menonton televisi atau sambil sibuk membalas pesan di telepon genggam. Kita mengunyah hanya beberapa kali lalu menelan. Kebiasaan ini sangat merusak.
Pencernaan yang sehat membutuhkan kondisi tubuh yang rileks, yang diatur oleh sistem saraf parasimpatis atau mode istirahat dan cerna. Saat kita makan sambil stres atau teralihkan, tubuh kita justru berada dalam mode bertarung atau lari. Sistem saraf simpatis. Dalam mode ini, tubuh akan mengurangi aliran darah ke organ-organ pencernaan seperti lambung dan memprioritaskannya ke otot dan otak. Akibatnya, produksi asam lambung dan gerakan meremasnya menjadi tidak optimal. Makanan pun tidak tercerna dengan baik. Namun yang jarang diketahui, ada satu lagi kebiasaan setelah makan yang dampaknya bisa sangat menyiksa. Kesalahan. Ketiga, langsung berbaring setelah makan kenyang. Setelah makan siang atau makan malam yang mengenyangkan, godaan untuk langsung berbaring di sofa atau tempat tidur memang sangat besar. Ini adalah kesalahan fatal, terutama bagi mereka yang rentan mengalami refluks asam. Bayangkan lambung kita adalah sebuah kantong berisi cairan asam. Di bagian atasnya ada sebuah katup otot, sphincter esophagus, yang berfungsi sebagai pintu penutup. Saat kita dalam posisi tegak, duduk atau berdiri, gravitasi akan membantu menjaga agar isi lambung dan asamnya tetap berada di bawah. Namun saat kita berbaring, kita menghilangkan bantuan gravitasi. Posisi horizontal, ditambah dengan tekanan dari perut yang penuh, akan membuat asam lambung menjadi sangat mudah untuk bocor naik, melalui katup dan masuk ke kerongkongan, menyebabkan sensasi terbakar di dada atau heartburn. Dari ketiga kebiasaan ini, mana yang paling sering Anda lakukan? Tulis di komentar. Saya baru tahu dampaknya. Setelah mengenali kebiasaan perusak lambung, sekarang saatnya kita belajar dari kearifan timur. Ini adalah 7 rutinitas sederhana dari orang Jepang dan Cina yang bisa kita adopsi untuk menjaga api pencernaan kita tetap sehat dan menyala dengan stabil. Rutinitas pertama, mendahulukan minuman hangat sebelum makan. Di banyak restoran di Jepang atau Cina, hal pertama yang disajikan adalah secangkir teh hangat tawar. Ini bukan sekadar tradisi basa-basi, melainkan sebuah ritual ilmiah yang sangat cerdas. Anggaplah rutinitas ini sebagai sebuah surat pemberitahuan resmi yang kita kirimkan kepada lambung kita sekitar 15 hingga 30 menit sebelum tamu besar, makanan utama, akan tiba. Surat ini memberitahu lambung untuk bersiap-siap. Secara fisiologis, meminum sedikit cairan hangat saat perut relatif kosong akan memberikan beberapa sinyal penting. Pertama, ia akan merangsang saraf vagus secara lembut, yaitu jalur komunikasi utama antara otak dan sistem pencernaan. Sinyal ini akan memberitahu otak untuk memulai persiapan pencernaan. Kedua, kehangatannya akan membantu merelaksasi dinding otot lambung, membuatnya lebih siap menerima makanan tanpa kaget. Ketiga, ia memicu pelepasan awal dari hormon gastrin, yang kemudian akan merangsang produksi asam lambung dan enzim dalam jumlah yang pas, tidak berlebihan. Ini seperti menyalakan kompor dengan api kecil terlebih dahulu, sebelum meletakkan wajan besar di atasnya. Pilihlah air putih hangat, teh hijau tawar yang tidak terlalu pekat, atau bahkan semangkuk kecil kuah kaldu bening tanpa minyak. Rutinitas kedua, tidak minum terlalu banyak saat sedang makan. Ini adalah kebiasaan yang sangat kontras dengan budaya kita, di mana segelas besar es teh manis seringkali menjadi teman wajib makan nasi padang atau bakso. Orang Timur justru cenderung membatasi minum di tengah-tengah makan. Bayangkan asam lambung dan enzim pencernaan kita adalah sebuah bumbu marinasi yang sangat pekat dan kuat, yang dirancang khusus untuk melunakkan daging dan sayuran yang kita makan. Sekarang bayangkan jika di tengah-tengah proses marinasi, Anda menuangkan segelas besar air ke dalam mangkuk rendaman tersebut. Apa yang terjadi? Tentu bumbunya akan menjadi encer dan hambar. Kekuatannya untuk melunakkan daging akan berkurang drastis. Hal yang persis sama terjadi di dalam lambung kita. Minum terlalu banyak air saat makan akan mengencerkan konsentrasi asam lambung dan enzim pepsin, membuat proses memasak di dalam perut menjadi tidak efisien. Akibatnya, lambung harus bekerja lebih keras dan lebih lama untuk mencerna makanan yang sama. Makanan yang tinggal terlalu lama di dalam lambung akan mulai berfermentasi oleh bakteri, menghasilkan gas yang menyebabkan rasa kembung dan begah. Jika Anda benar-benar harus minum saat makan, cukup minum beberapa teguk kecil air hangat, hanya untuk membantu melicinkan jalan bagi makanan yang sulit ditelan, bukan untuk menghilangkan dahaga. Rutinitas ketiga, mengunyah makanan secara perlahan, minimal 30 kali. Ini adalah ajaran kuno yang kini didukung penuh oleh sains modern. Mengunyah adalah tahap pertama pencernaan yang seringkali kita remehkan. Lambung tidak punya gigi,
Tugas menghancurkan makanan secara mekanis seharusnya sudah selesai di mulut. Semakin lumat makanan di mulut, semakin ringan pekerjaan lambung. Anggaplah mulut kita adalah sebuah pabrik pengolahan tahap pertama. Di pabrik ini, makanan tidak hanya dihancurkan oleh gigi, tapi juga dilumasi dan dicampur dengan air liur. Air liur mengandung enzim penting bernama amilase, yang memulai proses pencernaan karbohidrat. Mengunyah secara perlahan memberikan Selain waktu itu, yang proses cukup bagi mengunyah enzim juga ini untuk mengirimkan bekerja. Sinyal ke otak, yang kemudian akan meneruskan pesan ke lambung dan pankreas tentang jenis dan jumlah makanan yang akan datang, sehingga mereka bisa memproduksi jenis dan jumlah asam serta enzim yang tepat. Makan terburu-buru akan menelan banyak udara, yang menjadi penyebab utama sendawa dan kembung. Kalau Anda merasa tips-tips praktis ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Rutinitas keempat, mengonsumsi makanan fermentasi sebagai bagian dari menu diet Jepang, hampir selalu menyertakan sup miso. Diet China dan Korea menyertakan sayuran fermentasi, acar. Makanan fermentasi ini kaya akan probiotik atau bakteri baik yang menjaga kesehatan usus. Anggaplah sistem pencernaan kita adalah sebuah ekosistem taman. Lambung adalah gerbangnya dan usus adalah tanahnya. Kesehatan tanah sangat memengaruhi seluruh taman. Usus yang sehat, yang dihuni oleh koloni bakteri baik, akan berkomunikasi dengan baik dengan lambung melalui jalur yang disebut poros usus otak. Usus yang sehat akan membantu mengatur peradangan di seluruh tubuh, termasuk di lambung, dan bahkan dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat H. pylori. Di Indonesia, kita punya juara makanan fermentasi kita sendiri. Tempe, pilih yang diolah dengan cara dikukus atau ditumis, bukan digoreng kering, dan yogurt tawar tanpa gula. Rutinitas kelima, menggunakan jahe sebagai pemanas dan pelancar. Jahe adalah bumbu wajib di hampir semua masakan Asia Timur. Ia tidak hanya memberikan rasa pedas yang nikmat. Secara tradisional, jahe dianggap bersifat menghangatkan dan melancarkan energi, qi di perut. Secara medis, University of Michigan Health mencatat bahwa jahe, melalui senyawa aktifnya gingerol, terbukti dapat mempercepat pengosongan lambung, gastric emptying. Ini sangat penting bagi penderita maag fungsional atau dispepsia, di mana gejalanya seringkali adalah rasa begah karena makanan terlalu lama duduk di dalam lambung. Jahe bekerja seperti seorang petugas lalu lintas, yang dengan efisien mengarahkan makanan untuk segera melanjutkan perjalanannya dari lambung ke usus, sehingga mencegah penumpukan gas dan rasa tidak nyaman. Menambahkan beberapa iris jahe ke dalam sup tumisan, atau menyeduhnya sebagai teh hangat adalah cara mudah untuk membantu pencernaan. Rutinitas keenam, menerapkan porsi makan yang terkontrol. Filosofi Hara Hachibu dari Jepang adalah kuncinya. Makan sampai 80% kenyang mencegah lambung menjadi terlalu penuh dan meregang. Bayangkan lambung kita adalah sebuah mesin cuci. Ia akan bekerja paling efisien jika diisi sesuai kapasitas, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu penuh. Jika kita mengisinya hingga luber, pakaian tidak akan tercuci bersih dan mesin akan bekerja sangat keras. Begitu pula lambung. Lambung yang tidak terlalu penuh akan bisa meremas makanan dengan lebih efektif. Yang lebih penting, ini akan mengurangi tekanan internal di dalam perut. Tekanan yang rendah akan mengurangi dorongan pada katup esofagus, sehingga secara signifikan mencegah terjadinya refluks asam atau GERD. Rutinitas ketujuh, berjalan kaki santai setelah makan. Setelah makan, jangan langsung duduk diam atau berbaring. Lakukan kebiasaan orang Cina, yaitu berjalan kaki santai, sanbu, selama 10-15 menit. Anggaplah ini sebagai sebuah prosesi mengantar makanan ke tahap selanjutnya. Gerakan ringan dan posisi tubuh yang tegak akan memanfaatkan bantuan gravitasi untuk mendorong makanan turun dari lambung ke usus. Gerakan otot kaki yang ritmis juga akan merangsang peristaltik atau gerakan meremas alami dari usus, membantu seluruh proses pencernaan berjalan dengan lebih lancar dan mencegah makanan mandek di tengah jalan. Ini adalah cara paling alami dan paling efektif untuk mencegah rasa kantuk dan begah setelah makan. Merawat lambung dengan baik ternyata memberikan efek domino yang positif bagi seluruh tubuh. Tema besarnya adalah perut sehat, seluruh tubuh sejahtera. Dampak yang pertama adalah pada usus dan sistem imun. Pencernaan yang baik di lambung adalah kunci untuk usus yang sehat. Jika makanan sudah dihancurkan dengan baik oleh asam dan enzim, maka usus akan lebih mudah menyerap nutrisinya. Sebaliknya, jika makanan turun ke usus dalam bentuk bongkahan besar, ia akan menjadi makanan sampah bagi bakteri jahat,
menyebabkan gas, kembung, dan ketidakseimbangan mikrobioma usus. Menurut Johns Hopkins Medicine, sekitar 70% dari sistem imun kita berada di usus. Jadi dengan menjaga lambung, kita secara tidak langsung sedang memperkuat benteng pertahanan tubuh kita. Dampak selanjutnya adalah pada energi dan kesehatan otak. Pernahkah Anda merasa sangat mengantuk dan sulit berpikir setelah makan besar? Ini seringkali terjadi karena tubuh harus mengerahkan begitu banyak energi dan aliran darah ke sistem pencernaan yang sedang kewalahan. Lambung yang sehat dan efisien tidak membutuhkan banyak drama. Ia mencerna dengan tenang, sehingga energi dan aliran darah bisa didistribusikan dengan baik ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Penyerapan nutrisi yang optimal, terutama zat besi dan vitamin B12, juga sangat penting untuk mencegah anemia yang bisa menyebabkan kelelahan kronis dan kabut otak. Terakhir, dampak pada kesehatan kulit. Dalam pengobatan tradisional, kulit seringkali disebut sebagai cermin dari pencernaan. Masalah-masalah seperti jerawat, eksim, atau kulit kusam seringkali berakar dari peradangan di dalam sistem pencernaan. Dengan menjaga lambung tetap sehat dan mengurangi sampah yang masuk ke usus, kita juga sedang membantu menjernihkan kulit kita dari dalam. Ada banyak sekali mitos seputar sakit lambung. Mari kita luruskan 3 mitos yang paling populer. Mitos pertama adalah, sakit maag itu pasti disebabkan oleh stres. Faktanya, stres memang bisa memperparah gejala sakit maag secara signifikan, karena ia memengaruhi produksi asam dan pergerakan lambung. Namun, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NEDDK), penyebab utama dari gastritis kronis dan tukak lambung seringkali adalah infeksi bakteri bernama Helicobacter pylori atau penggunaan obat-obatan pereda nyeri golongan NSAID dalam jangka panjang. Mitos kedua, kalau asam lambung sering naik artinya produksi asam lambung saya berlebihan. Faktanya, ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum. GERD seringkali bukan disebabkan karena volume asam yang terlalu banyak. Penyebabnya justru karena melemahnya katup otot sphincter di antara kerongkongan dan lambung. Karena katupnya longgar, sedikit asam lambung saja sudah bisa dengan mudah bocor dan naik ke atas. Mitos ketiga, minum segelas susu bisa menyembuhkan perih di lambung. Faktanya, susu memang bisa memberikan kelegaan sesaat. Namun, efek ini hanya sementara. Kalsium dan protein yang tinggi di dalam susu justru akan merangsang lambung untuk memproduksi lebih banyak asam beberapa saat kemudian untuk mencernanya. Ini disebut acid rebound. Akibatnya, rasa perih bisa kembali lagi, bahkan lebih parah. Kalau Anda baru tahu fakta ini, klik like dan bagikan ke grup WA keluarga Anda. Kesimpulannya sederhana, menjaga lambung tetap sehat bukanlah tentang minum obat-obatan yang rumit. Kuncinya adalah kembali ke kebiasaan makan yang penuh kesadaran dan penghormatan pada tubuh, seperti yang diajarkan oleh kearifan timur. Mari kita rangkum menjadi sebuah panduan makan penuh kesadaran. Sebelum makan, hentikan semua aktivitas. Duduklah dengan tenang. Awali dengan meminum beberapa teguk air hangat saat makan. Kunyah setiap suapan secara perlahan. Letakkan sendok sesekali. Nikmati rasa dan tekstur makanan Anda. Batasi minum di tengah makan. Berhentilah saat perut terasa 80% kenyang. Setelah makan, jangan langsung berbaring. Lakukan jalan kaki santai selama 10-15 menit untuk membantu makanan turun. Dalam makanan Anda, perbanyak konsumsi sayuran yang dimasak, sup hangat, dan lauk seperti ikan kukus. Tambahkan jahe ke dalam masakan. Sertakan makanan fermentasi seperti tempe atau yogurt, jika cocok. Mulailah dari satu kebiasaan kecil hari ini. Mungkin hanya dengan mengunyah makanan Anda 10 kali lebih banyak dari biasanya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah perenungan singkat. Saya teringat kisah seorang master kaligrafi tua di Cina. Seorang murid bertanya kepadanya, "Guru, apa rahasia tulisan Anda bisa begitu indah, kuat, namun tetap terlihat mengalir ringan?" Sang master tidak menjawab tentang kuas, tinta, atau teknik tangannya. Beliau justru mengambil selembar kertas nasi yang bersih dan berkata, "Rahasia tulisan yang indah tidak terletak pada tintanya. Rahasianya terletak pada persiapan kertasnya. Jika kertas ini kotor, basah, atau kusut, tinta terbaik di dunia pun akan terlihat berantakan di atasnya. Tapi jika kertas ini bersih, kering, dan siap menerima, tinta paling sederhana pun akan menari dengan indah." Lambung kita, Bapak dan Ibu, adalah kertas bagi setiap makanan yang kita nikmati. Seringkali kita sibuk mencari makanan atau suplemen tinta terbaik,
padahal kita lupa untuk mempersiapkan kertas lambung kita. Kebiasaan yang kita pelajari hari ini adalah cara kita mempersiapkan kertas itu. Dengan menjaganya tetap hangat, tenang, dan tidak terbebani, kita mempersiapkannya untuk menerima setiap anugerah makanan dengan baik, mengubahnya menjadi energi dan kesehatan, bukan menjadi beban dan penyakit. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga Anda. Mari kita mulai menghargai kertas di dalam diri kita. Terima kasih telah menyimak.